Kalau pengen tahu tentang UTP melalui online itu bisa pemirsa lihat di channel YouTube-nya UTP Surakarta atau Instagram-nya UTP Surakarta, Facebook-nya UTP Surakarta itu ya. Halo, jumpa lagi dengan saya Mas Kobi. Untuk kali ini kita akan berbincang tentang edukasi. Video-video kemarin kita penuh dengan canda tawa, kali ini kita akan belajar untuk serius. Tepuk tangan. Untuk bintang tamu kita pada hari ini, kita akan berbincang dengan Nadia, Bang Im. Yes. Bang Im, bagaimana kabarnya ini? Ya, alhamdulillah. Baik ya, sehat selalu ya. Ini serius ya? Serius lah Bang. Jadi, iya, serius. Memang serius untuk hari ini. Gini Bang Im, ini memang saya mau berbincang-bincang tentang marketing digital ini. Ya. Ini menurut Bang Im gimana nih? Ya, jadi sekarang itu kan era milenial ya. Digital Apapun itu bisa ngambil mata kuliah di jurusan lain. Ya. Sesuai yang dia inginkan sebagai bekal dia nanti, termasuk digital marketing. Makanya sekarang itu pengguna digital kan sangat banyak sekali nih, hampir semuanya di kalangan Indonesia itu anak-anak itu di dunia itu mencapai mungkin nomor 2 ya, nomor 2 betul itu, Indonesia. Makanya harus mereka dibekali biar bisa masuk ke era digital. Jadi memanfaatkan alat digital yang positif itu ya, untuk mempromosikan tentang apa yang mereka miliki, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka bisa, tapi tentunya yang positif ya, harus positif. Termasuk misalnya personal branding ya. Personal branding itu jadi mahasiswa misalnya ya, atau orang siapapun harus bisa membuat brand tentang dirinya jadi sendiri. Orang itu bisa tahu tentang Kobi itu orangnya seperti apa. Itu bisa, Kobi harus bisa membranding diri melalui digital marketing di salah satu profil di Instagram misalnya, ataupun di Facebook misalnya. Salah satunya ya harus menguasai digital marketing. Kalau tidak kan nggak bisa. Tidak bisa bagaimana tidak menguasai multimedia, tidak bisa diketahui meskipun Kobi itu sangat menginspirasi banyak orang, tidak di-share kan. Iya betul sekali tuh. Nah ini kan memang kita di dunia olahraga ini ya kan. Nah, kadang orang olahraga itu cenderung dalam tentang hal digital, apalagi tentang belajar kita untuk saat ini kan memang sudah menjadi tren ya tentang digital ini. Kadang mereka itu mau mulai dari mana itu susah untuk belajar tentang digital ya. Yang penting kalau kata orang itu mulai aja dulu. Nah, jadi tidak langsung mulai aja ya. Mulai aja dulu pokoknya. Urusan nanti hasilnya seperti apa. Terus kok saya ngedit hasilnya jelek ya, kok saya bikin gini diketawain sama teman-teman yang sudah bisa, ya nggak apa-apa. Yang penting kan mulai aja dulu ya, daripada nggak mau mulai kan nanti lama-kelamaan ketinggalan terus, yang lain ilmunya sudah semakin tinggi, terus editingnya sudah semakin bagus, softwarenya sudah ganti ini lagi, dia belum belajar kan malah ketinggalan. Jadi intinya tuh yang penting mulai aja, masalah hasil karena perubahan zaman itu semakin kesini kan semakin berkembang ini. Nah seperti itu di olahraga ini kan kadang dalam suatu kita menyampaikan materi kepada mungkin pembelajaran entah itu di penjas atau di kepelatihan itu kan betapa seberapa penting itu digital itu memiliki sebagai unsur pendukung lah, atau perannya itu sangat penting ya. Jadi apalagi kan sekarang era pandemi seperti ini ya. Era pandemi ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan era digital, itu meskipun di satu sisi kita melihat pandemi adalah musibah ya toh, tapi di satu sisi secara digital ini sebuah karunia. Kenapa saya katakan karunia? Karena kalau tidak ada pandemi, mungkin orang satu kelas itu harus dilatih Zoom 1 bulan baru bisa menggunakan Zoom, ya enggak? Nah, sendirinya sudah bisa, banyak yang bisa mengedit video karena tugasnya harus bikin video, edit. Kan karena keterpaksaan dengan kondisi yang ada di saat pandemi, mereka harus bisa. Makanya di satu sisi meskipun musibah, tapi secara digital pandemi ini ada salah satu hikmah lah, kalau saya bilang karunia mungkin enggak ya, hikmahnya itu sangat besar.
karena mereka bisa belajar digital sangat mendadak dalam waktu yang sangat singkat, karena tuntutan harus bikin tugas ini, harus bikin tugas itu, harus kuliah via online dan seterusnya. Dulunya nggak bisa. Zoom bagaimana caranya bikinnya ya, bagaimana presentasi lewat Zoom ya, mungkin juga termasuk mahasiswa ataupun guru-guru ataupun dosen-dosen yang selama ini tidak pernah menggunakan digital itu, akhirnya mereka karena keterpaksaan itu mau nggak mau kan harus belajar itu. Olahraga, di olahraga kan juga seperti itu. Kalau dulu harus misalnya mau belajar senam harus datang ke sanggar. Mungkin sekarang sanggarnya karena nggak boleh datang orang banyak, dia bikin latihan-latihan gerakan-gerakan tertentu, terus masukkan ke YouTube. Nanti orang bisa belajarnya via YouTube. Masukkan Instagram, orang bisa belajarnya lewat Instagram. Gitu. Jadi peranan olahraga ya sangat penting digital itu, makanya anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita itu harus kita bekali dengan kemampuan digital yang sangat bagus. Seperti itu. Nah, sekarang ini kan digital itu sudah bisa dijadikan sebagai alat marketing yang canggih ya. Memang seperti halnya banyak sekali pengusaha-pengusaha yang lahir atau yang mereka sukses hanya memanfaatkan online ya, hal-hal atau alat digital, padahal menggunakan alat yang sederhana. Itu kan sudah banyak peningkatan. Itu menurut Bang Im bagaimana itu? Iya, itu sangat jadi digital itu kan peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi kan juga besar. Karena dulu orang mau jualan harus punya ruko. Betul. Orang mau jualan harus ke pasar dulu. Sekarang kan enggak. Orang mau jualan dia cukup menguasai digital tadi, cukup mengetahui digital marketing, bagaimana caranya, dia cukup foto produk-produknya, video produk-produknya, kemudian di-share di digital marketing, baik di medsos, di Instagram, Facebook, ataupun WA, ataupun di kayak Tokopedia dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang baru-baru itu banyak sekali kan. Nah, itu bisa jadi orang berjualan nggak harus di ruko. Dulu kita harus sewa ruko dulu baru bisa jualan ya. Sekarang kita cukup modal HP, fotoin sudah bisa ke-share. Nah, itu. Berbicara tentang digital nih Bang Im, UTP ini sekarang memang sudah memiliki berbagai macam sarana digital yang sangat dikatakan itu sudah canggih lah ya, itu ibaratnya gitu. Nah, memang UTP ini memang menuju ke kampus juara itu tidak segampang membalikkan tangan ini memang. Nah, memang ya motivasinya itu sebenarnya untuk UTP sendiri itu apakah semuanya harus menguasai itu ya? Digital ya harus. Sekarang kan gini, coba kita cari ya, tidak ada kampus yang tidak punya Instagram. Betul. Tidak ada kampus yang tidak punya channel YouTube. Kalau masih ada, berarti kampus itu ketinggalan. Ketinggalan sekali. Orang akan tanya, channel YouTube kampusnya apa? Channel alamat Instagram kampusnya apa? Alamat program studi Instagramnya apa? Pasti ditanya begitu. Karena apa? Orang akan ngecek lewat situ paling mudah. Jadi tidak perlu kita datang ke kampusnya, melihat, tanya-tanya, itu nggak perlu. Cukup kita duduk di rumah, apalagi sekarang pandemi kan kan. Cukup kita mantengin HP, saya pengen daftar di mana, UTP punya program studi apa saja, cukup melihat di Instagram atau channel YouTube-nya itu. Terus UTP itu punya cerita atau punya kisah-kisah inspiratif juara-juara tentang apa, cukup buka YouTube-nya UTP, itu bisa. Makanya sekarang ya itu harus banyak cara yang digunakan untuk termasuk share edukasi lewat Instagram, share edukasi lewat YouTube, perkembangan begitu. Ya, jadi juga pemirsa kalau pengen tahu tentang UTP melalui online itu bisa pemirsa lihat di channel YouTube-nya UTP Surakarta atau Instagram-nya UTP Surakarta, Facebook-nya UTP Surakarta itu ya. Kembali lagi ke materi Bang Im. Itu berarti digital itu, apalagi di dunia pendidikan, itu melibatkan orang tua, mau nggak mau dia harus juga menguasai tentang digital dong. Pasti. Nggak mungkin sekarang kalau misalnya orang tua nggak bisa, ada orang tua Indonesia misalnya tidak bisa buka HP ya, tidak bisa pakai Android, lihat YouTube gitu kan, ketinggalan. Pasti ketinggalan. Juga mungkin tidak bisa ngontrol anaknya menggunakan HP untuk hal yang positif atau justru ada. Betul sekali, itu memang sangat penting itu, karena kita juga harus menguasai juga. Harus dilihat itu. Jadi kan memang kalau sebetulnya anak usia dini SD kelas 1, 2
mereka pasti mendapat tugas dari gurunya itu tentang materi-materi penjas misalkan, itu kan otomatis tetap mau nggak mau orang tua mau membantu, harus mau membantu karena dalam pengoperasiannya kan, iya. Bagaimana mengoperasikannya, dan mungkin nanti mengoreksi juga. Nah, kebijakan digital, Bang Im, promosi, kadang itu menggunakan promosi digital itu sangat efektif sekali, apa ya itu? Ya efektif sekali, karena tadi kan sudah saya singgung, orang Indonesia itu termasuk pengguna Instagram yang terbesar. Kalau nggak salah nomor 2 atau pernah naik juga. Jadi Twitter, Instagram, Facebook khususnya di Indonesia termasuk rankingnya atas lah. Jadi tidak cuma di 5 besar, tapi mungkin 3 atau 2 gitu. Jadi artinya sasaran kita yang harus kita tembak agar tahu. Ibarat kita kalau zaman dulu itu kan promosi woro-woro, pakai toa gitu. Kita harus ke sana ke sini. Orangnya harus tahu. Suara-suara yang kita pakai buat. Sekarang cukup kita foto, ditulis apa pesan yang disampaikan, share ke Instagram, share ke Facebook, share ke media sosial yang lain, otomatis orang buka banyak. Termasuk juga ini ada salah satu fitur baru di Instagram yang baru rilis di Indonesia itu hari Rabu kemarin, minggu kemarin. Nah, sebelumnya itu sudah Agustus 2020 itu sudah di launching di 40 negara, tapi tidak termasuk Indonesia. Indonesia ternyata baru di launching hari Rabu kemarin. Namanya Reels, itu salah satu fitur yang ada di Instagram. Itu video seperti kalau kita lihat di TikTok itu ada video pendek gitu ya. Di Instagram sekarang ada. Nah, sekarang kalau kita ngisi konten di situ Reels tentang promosi program studi, promosi produk jasa ataupun produk yang lain, masuk di Reels, yang lihat banyak pasti. Banyak karena apa? Yang ngisi itu belum banyak, tetapi yang lihat udah banyak. Nah, saya itu Reels hari Rabu ya. Saya hari Kamis kan mencoba ngisi di fitur salah satu bidang usaha saya, jasa. Saya isi di situ, itu hanya berapa jam yang lihat langsung 1.300 berapa. Sampai viewernya ya. Waktu itu memang isinya belum banyak. Reels Indonesia baru dirilis sehari, terus yang buka udah banyak, tapi sempat untuk ngisi belum banyak. Langsung lihat banyak, tapi hari ketiga, keempat, Jumat, Sabtu, Minggu dan seterusnya sudah banyak. Sudah sedikit berkurang. Artinya apa? Itu salah satu contoh. Kalau kita mengawali sesuatu tuh yang lebih dulu, itu menang kita dapat positifnya ya. Kalau udah banyak orang, ya kompetisinya harus semakin ketat kan begitu. Jadi kaitannya dengan banyak sekali ya peranan digital ini di zaman sekarang ini. Mungkin itu dulu Bang Im di bincang-bincang kita, karena waktu sudah hujan, jadi bentar lagi kita nanti kapan-kapan kita sambung. Jadi adik-adik mahasiswa saya mau jurusan kalian apapun, yang namanya kemampuan digital, multimedia, digital marketing atau apapun itu sangat penting. Jadi mau jurusanmu olahraga, jurusanmu teknik, jurusan pertanian, jurusanmu komputer atau bukan komputer, itu harus dikuasai semua. Karena kita juga nggak tahu, meskipun ijazah kita itu adalah misalnya olahraga ya, tapi kita tidak tahu pekerjaan kita apakah harus di olahraga. Belum tentu. Sekarang itu lintas jurusan, lintas program studi, kamu harus menguasai itu semua. Kalau itu bisa kamu kuasai, pasti kamu akan memegang salah satu kunci kesuksesan di masa depan, khususnya di era digital. Seperti itu, Likopi. Oke, terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang Bang Im, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.